Kita teruskan kajian kita tentang atau kitab Tanqihul Qaul bab 19 tentang keutamaan doa. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah intisari dari ibadah. Maka setiap majelis ini bagi orang yang sempurna sampai akhir doa, ini yang diharapkan. Karena katakanlah doa itu adalah merupakan intisari ibadah. Wa qala aidon innallaha ta'ala satemene Allah taala maha luhur sapa Allah iku yuhibbu mencintai sapa Allah al mukhillina orang yang sungguh-sungguh fitu'ai di dalam berdoa. Kalau doa kita ini sungguh-sungguh, ini Allah sangat mencintai. Kalau kita dicintai oleh Allah, pasti apa yang kita mohon akan dikabulkan. Nih, jadi mukhil liyana fil du'a, orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Waqala dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu muga-muga nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallama lan muga-muga nambahi keselamatan sapa Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Laisa sayun, tidak ada sesuatu apapun akroma lebih mulia Allahi bagi Allah Ta'ala maluhur sapa Allah minat du'ai dibandingkan dengan doa. Doa itu permohonan. Kalau kita sering mohon kepada Allah, ini Allah sangat mencintai. Bahkan orang yang tidak mau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini dikatakan dalam hadis lain, itu orang yang takabur. Maka perbedaan kita dengan manusia atau makhluk dengan Allah, kalau kita meminta kepada sesama manusia, mungkin minta pertama diberi, mungkin kedua pikirannya sudah lain, isi rikuh dikai, ketiga akhirnya apa, hatinya timbul yang agak nyata, longganan. Ini kalau manusia. Apalagi masih minta keempat, agak ketok kledang wis tinggal lungo. Itu karo manusia. Tapi kalau Allah, orang ini kalau sering memohon kepada Allah, justru Allah itu sangat mencintainya. Maka kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Sholat itu adalah doa. Kalau kita minimal sholat 5 waktu, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah seluruh amal kita ini akan baik. Nah, Bapak-bapak, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu kalau bila laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang ada, apalagi berjamaah, lebih-lebih di masjid, ini tanha anil fahsya wal munkar, bisa untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Sampai-sampai di yaumul akhir Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali kelak yang dihisab di yaumul qiyamah adalah salat. Ida soluhat, nek salate wis apik, kabeh amal itu dipastikan baik. Kalau orang salatnya baik, mesti dijauhkan dari sifat munafik. Sampai ada hadis tertentu yang menyampaikan orang yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa ada yang kosong,
dan bertemu dengan takbiratul ihramnya imam, maka orang ini akan dibebaskan dua macam. Yang pertama bebas dari sifat munafik ketika di dunia, sedangkan yang kedua adalah bebas dari api neraka. Masya Allah, itulah. Kalau itu diteliti kok sholatnya itu masih kurang baik, Allah memerintahkan malaikat, cari orang ini mempunyai ibadah sunat atau tidak, sholat sunat atau tidak. Kalau punya sholat sunat itu berfungsi untuk menutup kekurangan-kekurangan sholat wajib. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain. Contoh apa? Puasa. Orang yang berpuasa itu yang pokok itu adalah Ramadan. Sedangkan kalau Ramadannya mungkin ada kekurangan sana sini, puasa-puasa sunat itu bisa untuk menutup kekurangan yang ada pada puasa yang wajib. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Yaqulu berfirman, sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maluhur sapa Allah, ya abdi he hambaku, aku Allah iku inda dzannika, selalu berada di dalam prasangka kalian. Wa ana ma'aka, dan aku selalu beserta kepadamu, idza da'utani, apabila kalian berdoa kepadaku. Ini Allah sendiri menyampaikan kepada Rasul Muhammad SAW dan kepada hamba-hambanya, berarti orang-orang yang beriman. Allah itu selalu bersama dengan kita kalau kita mau meminta. Kalau ayat lain, hadis lain, atau dari Allah itu berfirman, ana inda dzanni abdi, aku ini selalu berada dalam prasangka hambaku. Maka hendaknya kita kembangkan prasangka hamba kita ini husnul dzon. Jangan sampai perkembangkan husnusuk, karena Allah itu akan selalu berada di dalam prasangka kita, di dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, itulah Allah akan selalu. Sampai-sampai al-qaul mahal doa, kalau dikeluarkan melalui lisan, perkataan itu adalah doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, malam yadullah ta'ala yahdab alaihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah murka kepadanya. Wa qala aidan tarku du'a maksiatun. Rasul bersabda, orang yang meninggalkan doa, tidak mau berdoa kepada Allah, ini adalah merupakan kemaksiatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Wa ibaduddin, dan tiang daripada agama. Wa nurus samawati, dan cahaya langit, wal ardi, dan bumi. Dalam hadis lain mengatakan, dakwatul matlumi mustajabun wa in kana fajiron fa fujuruhu ala nafsihi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang-orang yang teraniaya, dakwatul matlum iku mustajabun, diijabahi. Wa in kana fajiron, seandainya orang itu durhaka, fafujuruhu, maka kedurhakaannya itu ngala nafsihi, menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Tapi doanya ini selalu dikabulkan. Contoh, orang ini misalnya mencopet, katakanlah, akhirnya dianiaya. Kalau dibalas dengan sewajarnya, itu aturan Islam. Tapi itu dianiaya.
walaupun berbuat dosa tapi dianiaya, doa kepada Allah, doanya itu akan dikabulkan. Adapun nyopetnya itu adalah tanggungannya, dosanya sendiri. Jamaah rahimakumullah, Rasul juga menyampaikan, bersabda Muhammad SAW, ittaqud da'watal madlum, ittaqu, takutlah da'watal madlum, doa orang yang teraniaya. Fa innaha, mongko sak temene doanya orang yang teraniaya iku tuhmalu alal humam, diangkat di atas awan. Awam. Yaqulullah, Allah berfirman, wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, dan kebesaranku, la'ang surannaka, sungguh, itu ada nun takkid, sungguh aku akan menolongmu, walau ba'da khinin, meskipun setelah waktu lama. Pasti doanya itu dikabulkan, walaupun mungkin lama. Walaupun mungkin lama. Jamaah rahimakumullah, terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Rasul Muhammad SAW bersabda, waqala, dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqud da'watal madlum, ittaqu, takutlah kalian, da'watal madlumi, doa orang yang teraniaya. Wa in kana kafiron, walaupun orang yang teraniaya itu kafir, tetap doanya dikabulkan Allah. Fa innahu, mongko sak temene doa orang kafir, laisa dunaha, jadi meskipun dia itu orang kafir, fa innahu, mongko sak temene doanya orang yang teraniaya, laisa dunaha, meskipun dia seorang kafir, iku hijabun, di antara doa dengan Allah tidak ada penghalang. Berarti doanya juga dikabulkan. Bahdeknen orang, bukan orang kita, orang Islam, dianiaya, itu pun juga kita menganiaya, itu dosa. Apa meneh kuwi wong menganiaya binatang saja tidak boleh. Kalau memang akan dibunuh, bunuhlah. Jangan sampai, kalau yang boleh dibunuh, ada binatang yang boleh dibunuh, contohnya tikus, ular, kalau jengking boleh. Nyekel tikus, digoi minyak pembakar atau bensin terus dibakar, enggak boleh. Harus kalau mau dibunuh, jangan sampai menganiaya binatang, apalagi menganiaya sesama manusia. Maka dari itu enggaknya kita selalu mohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ternyata doa itu adalah merupakan inti sari dari ibadah. Maka saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan kepada jamaah, selaat nopoto, paling-paling sholat apalagi hanya 2 rakaat subuh, hanya berapa menit, duduklah sebentar, iktikaf sambil mendengarkan atau mungkin sambil berzikir, wadul kepada Allah. Insya Allah Allah akan mendengar doa-doa orang yang setelah sholat. Apalagi menurut yang disampaikan Rasul, baru subuh jamaah duduk berzikir atau baca Quran atau mendengarkan kalimah-kalimah Allah sampai terbitnya matahari, terus sholat 2 rakaat, maka sholatnya itu akan diberi pahala sama dengan pahalanya orang yang melaksanakan haji dan umroh mabrur. Terus sahabat juga bertanya, kok gampang mencoro kasarannya, taman, jawab Rasul. Bertanya lagi, taman, sempurna podo karo pahalane jamaah haji dan umroh sempurna. Tapi juga berat, kon sholat subuh terus sampai lungguh atau zikir atau etikaf atau mungkin baca Quran, setelah
ini sampai meletak ing srengenge terus sholat 2 rakaat ini adalah berat. Maka dari itu inna sholata, sholat itu adalah berat sebetulnya. Bagi illal ladzina amanu illal khosyiun, kecuali orang-orang yang khusyuk ya. Inna sholata lakabiroh illa alal khosyin. Sholat itu sebetulnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Namun kalau kita menyadari mulai dari hidup di dunia, kalau orang sholatnya itu baik, itu akan dijamin oleh Allah ketenangan hidup mulai dari dunia. Sedangkan di kubur, wudunya, sholatnya itu nanti sebagai dia, nur, cahaya. Sampai di akhirat nanti ringkasnya dihisab itu pertama kali adalah sholat. Kalau lolos nanti wat siratal mustaqim, orang yang sholatnya lolos baik benar itu kalbarkil khotib sampai masuk ke surga. Maka dari itu alhamdulillah di masjid kita ini bersama-sama kita baru sholat subuh jamaah, terus ngaji tadarus, terus sampai matlaul fajr, sampai matlaul syamsi, terus sholat 2 rakaat. Setelah naik sedikit kemudian kita zikir, diteruskan dengan sholat duha baru pulang. Alhamdulillah, semoga ini menjadi pendorong kita. Apalagi kita sudah umur seperti kita, kemana lagi areng nglungsungi ora iso. Pasti maut itu adalah datang kepada kita. Maka lewat mimbar ini saya hanya mengingatkan saya pribadi dan kepada jamaah atau pendengar, monggo kita untuk mempersiapkan diri, diberikan panjang umur. Semoga panjang umur ini Allah bermaksud memberikan kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk menambah amal-amal, menyiapkan bekal kita kelak kalau sowan menghadap Allah. Semoga dalam keadaan sudah punya bekal yang cukup. Allahumma amin. Semoga Allah melindungi, memimpin kepada kita bersama. Seandainya kita kembali kepada Allah, berikanlah Allah kepada kita dengan senang hati, dan keluarga yang ditinggalkan pun ridho dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan zakirin. Allahumma ighfir lana ya Allah wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat dha'if lahumul hasanat. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tuballighuna wa auladana wa dzurriyyatina wa jam'iyatina hajja wal umrata baitika muharram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa mu'afatil adsam wa zukhum biyabul maram wa khusnul khitam ala alihi wa sahbihi adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatik ya ghaniyyu ya hamidu ya mujib ya mujib ya mujib ya mujib. Istajib du'ana wa maqasidana waqdi hajatina wa yasir umuruna min umuri dunya wal akhirah waqdi hajatina min khawatid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa auladana wa dzurriyyatina wa jam'iyatina wa ahlana ala dinika wa ta'atik afrih alaihim sabra wa tsabbit aqdamana wa aqdamahum wangsurhum anil qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa ahlana ya Allah taubatan qablal maut, taubatan qablal maut, taubatan qablal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma nakhtimna walana bi sa'adah wa Allahumma nakhtim lana walana bi husnil khatimah
Allahumma khtim lana wa lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana wa lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika lana min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.